Oke sobat, welcome to my channel Guru AKS. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Armin Kandia Sultan, belajar tuntas di channel Guru AKS. Kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran matematika kelas 6 SD bab 1 bilangan bulat. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Banyak hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat, seperti menulis ketinggian suatu tempat, suhu, dan keuntungan atau kerugian dalam berdagang. Ini semua berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, diharapkan setelah kamu menonton video ini, kamu dapat membaca dan menulis bilangan bulat dengan benar. Yang kedua, kamu dapat mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat dengan benar. Perhatikan contoh berikut. Gunung Puncak Jayawijaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Gunung ini terletak di Provinsi Papua, memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan air laut. Suhu dalam lemari pendingin negatif 3 derajat Celcius. Suhu pada temperatur 11 derajat Celcius. Jadi, angka 4.884 dan negatif 3 dan 11 merupakan bilangan bulat. Nah, jadi apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Perhatikan garis bilangan berikut. Bilangan 0 berada di tengah-tengah, berada di titik tengah. Kemudian ke arah kanan disebut bilangan bulat positif, ke kiri disebut bilangan bulat negatif. Arti tanda panah di kedua ujung garis bilangan adalah garis akan berlanjut untuk bilangan bulat positif ke kanan dan juga akan berlanjut bilangan bulat negatif ke kiri. Nah, jadi bilangan bulat positif itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya hingga tak terhingga. Kemudian bilangan 0 tentu hanya 0 saja. Kemudian bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, dan seterusnya hingga tak terhingga. Tahukah kalian, bilangan bulat bernilai positif dinamakan bilangan asli. Gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan cacah terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika mengukur suatu ketinggian, maka bilangan bulat positif berada di atas permukaan air laut dan bilangan bulat negatif berada di bawah permukaan air laut. Bilangan 0 berada di permukaan air laut atau menjadi titik tengah. Contoh, Gunung Puncak Jayawijaya memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan air laut. Maka ditulis 4.884 dibaca 4.884 dan merupakan bilangan bulat positif. Contoh yang kedua, kolam renang memiliki kedalaman 2 meter di bawah permukaan air. Karena kedalaman, maka ditulis negatif 2, dibaca negatif 2, dan merupakan bilangan bulat negatif. Jadi kesimpulannya, untuk mengukur suatu ketinggian ke arah atas atau ketinggian adalah bilangan bulat positif, dan ke arah bawah atau kedalaman adalah bilangan bulat negatif. Kemudian, jika mengukur suatu suhu, maka bilangan bulat positif berada di atas 0 derajat Celcius dan bilangan bulat negatif berada di bawah 0 derajat Celcius. Bilangan 0 menjadi titik tengah. Contoh, suhu kota A pada pagi hari adalah 20 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius. Maka suhu kota A ditulis 20 derajat Celcius dibaca 20 derajat Celcius dan merupakan bilangan bulat positif.
Kemudian contoh yang kedua, suhu kota B pada malam hari adalah 3 derajat Celcius, di bawah 0 derajat Celcius. Maka suhu kota B ditulis negatif 3 derajat Celcius, dibaca negatif 3 derajat Celcius, dan merupakan bilangan bulat negatif. Jadi kesimpulannya, ketika mengukur suatu suhu di atas 0 derajat Celcius adalah bilangan bulat positif, dan di bawah 0 derajat Celcius adalah bilangan bulat negatif. Nah, kamu perlu tahu, bilangan bulat negatif pertama kali digunakan pada masa dinasti Han. Bilangan tersebut ditulis pada buku The Nine Chapters on the Mathematical Art sekitar tahun 202 sampai 220. Dalam buku tersebut terdapat tulisan yang berisi bilangan negatif. Caranya dengan menyusun dan menghitung batang merah yang mewakili bilangan positif serta batang hitam untuk bilangan negatif. Warna merah untuk mewakili bilangan negatif dan warna hitam untuk bilangan positif. Pada abad ketiga Masehi, Diophantus juga telah menggunakan bilangan negatif. Nah, sekarang kita akan belajar cara membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Cermati cara membaca bilangan bulat berikut. Tanda min atau minus atau kurang dibaca negatif, dan tanda plus atau tambah atau tanpa tanda dibaca positif. Contoh, nomor 1 negatif 9 dibaca negatif 9. Nomor 2 9 dibaca 9 atau positif 9. Nomor 3 negatif 143 dibaca negatif 143. Nomor 4 143 dibaca 143 atau positif 143. Cermati cara menulis bilangan bulat berikut. Tanda negatif ditulis min ya, atau tanda kurang, dan tanda positif ditulis plus ya, atau tanda tambah, atau ditulis tanpa tanda. Contoh, nomor 1 negatif 9 ditulis min 9 ya, atau negatif 9. Nomor 2 9 ditulis 9. Negatif 143 ditulis negatif 143. Nomor 4 143 ditulis 143. Selanjutnya kita belajar cara mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, sekarang cermati cara mengurutkan bilangan bulat berikut. Perhatikan tanda panahnya. Tanda panah menunjuk ke arah kanan. Artinya semakin ke kanan nilai angkanya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin ke kiri nilai angkanya akan semakin kecil. Nah, sekarang cermati contoh cara mengurutkan bilangan bulat positif berikut. Perhatikan urutan bilangan di bawah ini. Kotak yang pertama titik-titik, kotak yang kedua titik-titik, kotak yang ketiga 503, kotak yang keempat titik-titik, kotak yang kelima 505, kotak yang keenam titik-titik, dan kotak yang terakhir yang ketujuh 507. Nah, bagaimana cara kalian untuk mengurutkannya? Nah, perlu kalian ingat, yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah mulai dari 503 ke arah kanan. Ingat, kalau ke arah kanan dari garis bilangan maka nilainya akan semakin besar. Ya, sekarang kita mulai dari kotak yang ketiga ya, 503. Lebih besar daripada 503 berapa? 504. Kemudian kotak yang selanjutnya 505. Ya, makin besar. Kemudian setelah 505, 506, dan terakhir 507. Nah, bagaimana kalau mengisi yang dua kotak di depan? Ya, caranya sama, mulai dari kotak yang ketiga 503, tetapi ke arah kiri maka nilainya akan semakin kecil. Jadi lebih kecil daripada 503 berapa? 502. Kemudian lebih kecil dari 502, 501. Jadi jawabannya mulai dari 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507. Nah, maka arahnya ke kanan nilainya akan semakin besar. Jika arahnya ke kiri ya, mulai dari 507 ke 501, maka akan semakin kecil. Ya, itu kuncinya. Kemudian cermati contoh cara mengurutkan bilangan bulat negatif berikut. Perhatikan urutan bilangan di bawah ini. Ingat,
Kalau bilangan bulat positif arahnya ke kanan, bilangan bulat negatif maka arahnya ke kiri. Ya, maka cara mengerjakannya mulai dari arah kanan ke kiri. Maka kotak yang pertama titik-titik, kotak yang kedua titik-titik, kotak yang ketiga titik-titik, kotak yang keempat negatif 114, kotak yang kelima titik-titik, kotak yang keenam negatif 116, dan kotak yang terakhir, kotak yang ketujuh titik-titik. Nah, maka kamu mulai mengerjakannya dari negatif 114, kotak yang keempat ya. Kemudian ingat, pada bilangan negatif ke arah kiri maka angkanya akan semakin besar, tetapi nilainya akan semakin kecil. Ya, setelah 114 ya, negatif 114, maka setelah itu ke arah kirinya adalah negatif 115. Kemudian sebelah kirinya lagi negatif 116. Di sebelah kiri negatif 116, maka di kotak terakhir itu adalah negatif 117. Nah, seperti itu ya untuk bilangan bulat negatif, cara mengurutkannya. Nah, dia ke kiri nilainya akan semakin kecil ya, tetapi angkanya semakin besar. Angkanya besar tapi nilainya kecil ya. Nah, kemudian kita mengisi yang 3 kotak yang kosong di depan ya. Nah, dari negatif 114 dulu ke arah kanan ya. Nah, maka nilainya akan semakin besar kan, ke arah kanan. Nah, lebih besar daripada negatif 114 berapa? Negatif 113. Kemudian lebih besar daripada negatif 113, negatif 112. Kemudian ke arah kanannya lagi ya, nomor 1, kotak nomor 1 lebih besar daripada negatif 12 adalah negatif 11. Maka jawabannya adalah mulai dari kotak yang pertama ya, sebelah kanan ke kiri. Kita bacakan. Kotak yang pertama negatif 11, kotak yang kedua negatif 12, kotak yang ketiga negatif 113, kotak yang keempat negatif 114, kotak yang kelima negatif 115, kotak yang keenam negatif 116, kotak yang ketujuh negatif 117. Jadi urutannya dari kanan ke kiri ya. Nah, angkanya memang semakin besar, tetapi ada tanda negatif ya. Ingat, kalau tandanya negatif, angkanya besar, nilainya akan kecil ya, justru akan semakin kecil ke kiri ya. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membandingkan bilangan bulat ya. Oke, sekarang cermati contoh cara membandingkan bilangan bulat berikut. Nah, apakah kalian masih ingat ketiga tanda ini? Tanda yang pertama dibaca lebih kecil dari atau kurang dari. Tanda yang kedua dibaca lebih besar dari atau lebih dari. Kemudian tanda yang ketiga sama dengan dibaca sama dengan. Nah, tentu kalian masih ingat kan ya, pernah kalian pelajari sebelumnya. Nah, sekarang perhatikan, jika bilangan bulat yang dibandingkan tandanya sama-sama positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil ya. Contoh, 6 berbanding dengan 2 ya kan, tandanya sama kan, sama-sama positif. Kalau sama-sama positif, langsung saja ya, mana angka yang besar maka itu nilainya lebih besar. Antara 6 dan 2 ya 6 ya kan. Di garis bilangan pun 6 posisinya adalah di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri, maka 6 nilainya lebih besar daripada 2. Nah, maka 6 dikasih tanda lebih besar dari atau lebih dari 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, 2 berbanding dengan 6. Nah, 2 berbanding dengan 6. Tandanya apa ya? Mengisi titik-titik di tengah itu. Nah, maka 2 itu kan dia posisinya sebelah kiri ya, 6 sebelah kanan, maka 2 tandanya lebih kecil dari atau kurang dari 6 ya, seperti itu ya. Dibaca 2 lebih kecil dari 6. Nah, seperti itu. Kemudian 2 berbanding dengan 2 ya. Kasih tanda tengahnya apa? Nih, 2 dan 2 itu kan nilainya sama ya. Nah, kalau sama ya dikasih tanda sama dengan di tengah-tengahnya, dibaca 2 sama dengan 2.
Kemudian dalam membandingkan kata kunci yang kedua, jika bilangan bulat yang dibandingkan berlawanan tanda, maka bilangan bulat positif lebih besar dari bilangan yang bertanda negatif tanpa menghiraukan nilai bilangannya. Nah, jadi di sini kalau berbeda tanda ya, ada yang positif dan satunya negatif, maka yang positif selalu lebih besar nilainya daripada yang tandanya negatif. Ya, perhatikan contoh negatif 9 berbanding dengan 1. Nah, lihat tandanya berbeda atau sama? Berbeda. Nah, yang satunya negatif 9, satu positif 1, ya kan? Nah, ingat kalau tandanya berbeda, tanda positif selalu lebih besar nilainya. Maka jawabannya negatif 9 dikasih tanda lebih kecil atau kurang dari 1, ya. Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, positif 1 ya berbanding dengan negatif 9, tandanya berbeda kan? Berbeda. Kalau berbeda, yang positif selalu lebih besar, maka tandanya 1 ya dikasih tanda lebih besar dari negatif 9. Nah, seperti itu ya. Kemudian kata kunci untuk membandingkan ya, yang ketiga, kata kunci yang ketiga, jika bilangan bulat yang dibandingkan tandanya sama-sama negatif, maka semakin besar bilangannya nilainya akan semakin kecil ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini katanya tadi kata kuncinya sama-sama negatif nih. Nah, kalau sama-sama negatif, angkanya yang besar itu yang kecil nilainya ya. Angkanya besar tapi nilainya yang paling kecil. Oke, contoh. Nah, kita bandingkan kedua angka, negatif 5 berbanding dengan negatif 3, tandanya sama-sama negatif kan. Nah, kemudian jawabannya bagaimana ya, kita lihat angkanya. Kalau negatif angkanya lebih besar, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, mana yang lebih besar, 5 atau 3? Tentu 5 ya. Negatif 5 lebih besar angkanya, tetapi nilainya akan semakin kecil. Coba kita lihat juga di garis bilangan posisinya, negatif 3 dengan negatif 5 ya, sebelah kanan negatif 3 kan, berada di sebelah kanan. Yang sebelah kirinya negatif 5, maka negatif 3 itu lebih besar nilainya daripada negatif 5 ya. Kemudian jawabannya negatif 5 tandanya lebih kecil dari negatif 3. Nah, kemudian yang selanjutnya negatif 3 ya berbanding dengan negatif 5, sama seperti yang tadi ya. Kalau angka negatifnya besar, maka nilainya kecil ya. Jadi jawabannya negatif 3 lebih besar daripada negatif 5. Nah, jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, sekarang lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus kalian kerjakan ya anak-anakku sekalian. Ada 1, 2, 3, 4 soal ya yang harus kalian kerjakan tentang cara membaca dan menulis lambang bilangan bulat yang sudah kita pelajari tadi ya. Kemudian lembar kerja peserta didik yang berikutnya itu tentang cara mengurutkan dan membandingkan ya, cara mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, silakan kalian kerjakan ya, semangat. Nah, dikumpulnya minggu depan ya, hari Senin depan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Sekian pembelajaran matematika kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.